Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian, ketemu lagi bersama Bapak di hari Kamis ya, di pertemuan yang kedua. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan meminta nih kepada ketua murid untuk berdoa bersama-sama. Mangga kepada Ucup dipersilahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa bersama-sama, tapi untuk berdoanya kita berdoanya dalam hati ya. Oke, maka silahkan. Baik, terima kasih kepada ketua murid yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Bapak di sini akan mengabsen kalian. Oke, coba teman-teman semua dilihat apakah ada yang tidak hadir teman-temannya di sampingnya, di belakangnya. Hadir? Sebelah sini hadir. Oke, semuanya berarti hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, untuk mengulas kembali materi di minggu pertama, coba di sini ada yang masih ingat gak? Kemarin di minggu pertama kita membahas apa? Ayo, siapa yang ingat? Oke, boleh Dinda? Ya, betul. Jadi di minggu yang kemarin kita membahas tentang bakteri ataupun kingdom Monera. Nah, teman-teman semua ada yang tahu nggak ciri-ciri dari kingdom Monera apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Oke, boleh Ica. Oke, betul. 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 Ada yang lainnya? Oke, boleh Rudi. Yaps, betul. Betul, good job buat Rudi dan Ica. Jadi betul ya yang dikatakan oleh Rudi dan Ica bahwa ciri-ciri dari Kingdom Monera itu yang pertama, uniseluler. Uniseluler itu adalah makhluk yang bersel tunggal ataupun bersel satu. Nah, yang kedua, bahwa kalau Kingdom Monera itu bersifat autotrop dan heterotrop. Nah, yang ketiga, Kingdom Monera ini bersifat prokaryotik, di mana organel itu tidak dilapisi oleh membran sel. Nah, untuk ciri yang keempat, kalau Kingdom Monera itu memiliki dinding sel. Nah, untuk yang kelima, kalau si Monera ini tidak memiliki organel sel yang bermembran. Jadi, organel selnya itu tidak ada membrannya. Nah, untuk yang terakhir, kalau si Kingdom Monera itu bersifat aseksual. Nah, sebelum melanjutkan materi yang kedua, Bapak bakalan tunjukin satu gambar nih. Coba kalian analisis gambarnya, dan nanti kita bakalan diskusiin bareng-bareng. Nah, itu dia sedikit mengulas kembali bahasan materi di pertemuan yang pertama. Nah, sesuai janji Bapak di pertemuan yang pertama, apakah kalian sudah membentuk kelompok? Oke, ada berapa kelompok? 5. Sip. Baik, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik, jadi kalian bisa baca arahannya di situ, dan jangan lupa bisa juga cari referensinya di buku paket di halaman 52 sampai 56 ya. Oke, silahkan kalian analisis dan juga buat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Jadi, teman-teman semua, kalau sudah membuat 5 pertanyaan, teman-teman semua bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama dan juga presentasikan hasilnya ya. Nah, gimana nih anak-anak? Apakah kalian udah beres mengerjakannya? Oke, kelompok 1 selesai? Selesai. Kelompok 2 aman, sip. Kelompok 3, oke, good job. Kelompok 4, oke, sip. Kelompok 5 udah beres? Sip, berarti udah beres semua ya. Oke, untuk kelompok 1, coba klasifikasikan dong Monera itu ada berapa. Ayo. Good. Jadi benar ya, kalau Kingdom Monera itu ada 2. Yang pertama ada Archaebacteria dan Eubacteria. Good job, kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, nah bentuk bakteri itu ada apa aja sih? Oke, betul. 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 Sip. Jadi bentuk bakteri itu ada 3 ya. Ada yang namanya kokus, yaitu bentuknya bulat ya. Bulat itu bermacam-macam lagi nih. Ada monokokus, diplokokus, streptokokus, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua ada basil ataupun bentuknya itu batang. Ada yang monobasil, ada yang diplobasil, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang
Spiral, betul. Nah, untuk yang spiral itu contohnya bisa jadi Vibrio dan juga Spirilium. Nah, untuk kelompok yang ketiga, coba kalau bakteri itu bergeraknya dengan apa sih? Coba jelasin dong. Oke, sip. Jadi, kalau bakteri itu bergeraknya bukan pakai kaki ya, tapi bakteri itu bergeraknya menggunakan flagel. Nah, untuk flagel itu juga bermacam-macam ya, berdasarkan letaknya. Ada yang monotrik, lopotrik, amfitrik, dan peritrik. Coba untuk kelompok 4, jelaskan kebutuhan bakteri berdasarkan oksigen. Ya, bisa disebutkan? Good job. Jadi untuk kebutuhannya itu ada yang bakteri aerob, di mana dia itu membutuhkan udara untuk menghasilkan energi, dan juga bakteri anaerob. Nah, sesuai gambar yang tadi ya, yogurt, kalau bakteri itu ada yang anaerob. Contohnya itu adalah bakteri pada yogurt, di mana bakteri ini melakukan fermentasi. Fermentasi susu yang telah diberi bibit bakteri. Seperti itu ya. Jadi berkaitan ya, sesuai dengan yang Bapak tadi kasih gambarnya di awal. Oke, jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 udah tampil, udah mempresentasikan dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat luar biasa ya. Kita beri apresiasi dan juga kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, good job ya. Nice. Untuk teman-teman semua, nah, di sini Bapak akan mengulas kembali pemaparan dari kelompok 1 dan juga kelompok 5. Nah, jadi yang kita bahas dari tadi itu ya, yang muncul gambar, ini adalah salah satu contoh produk dari bakteri itu sendiri, hasil fermentasi. Nah, fermentasinya itu, nah tadi sudah dijelaskan bahwa yogurt itu termasuk ke dalam fermentasi yang anaerob karena tidak membutuhkan udara untuk menghasilkan makanan ataupun energinya. Nah, untuk bakteri itu sendiri tadi ada dua, ada Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, tadi yang kita bahas itu Eubacteria. Nah, untuk bentuknya itu ada 3 ya, utamanya ada kokus ataupun bulat, yang kedua ada basil ataupun batang, dan yang ketiga ada spiral. Nah, terus bakteri itu bergerak dengan apa? Apakah bergerak dengan kaki? Tentu tidak. Bakteri itu bergerak dengan menggunakan flagella atau flagellata ataupun bulu cambuk. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, kalau bakteri itu pewarnaannya ada 2. Ada pewarnaan gram positif dan juga pewarnaan gram negatif. Nah, kedua pewarnaan ini sangat berbeda tergantung dengan ketebalan dinding selnya masing-masing dan juga jumlah peptidoglykannya. Semakin banyak jumlah peptidoglykannya, di mana itu akan semakin menyerap warna. Contohnya itu gram positif, sedangkan gram negatif itu peptidoglykannya sedikit, sehingga ketika pewarnaan dia sedikit ataupun tidak menyerap seperti itu. Nah, oke teman-teman semua, itu materi yang kita bahas pada pertemuan kedua kali ini. Kita sekali lagi ucapkan selamat untuk teman-teman semua sudah bisa presentasi pada hari ini dengan sangat-sangat baik. Oke, semoga di pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Dan jangan lupa ya, kalian juga harus tetap baca-baca lagi, terus tetap cari referensi lagi. Siapa tahu di sini masih ada yang kurang. Kalian bisa mencari informasinya lebih lanjut, bisa lewat Google ataupun lewat sumber lainnya, bisa dari buku juga. Oke, nih karena jam pelajaran udah habis, jadi Bapak di sini mau meminta tolong untuk kepada ketua kelompok masing-masing untuk mengumpulkan tugas ataupun hasil diskusi di meja Bapak ya. Oke ya, nanti dikumpulin ya. Oke, sip, sip. Nah, karena udah beres juga, baik untuk teman-teman semua, silahkan duduk di bangkunya masing-masing. Sudah? Oke, sudah ya. Oke. Nah, untuk kepada ketua murid, silahkan dipimpin untuk berdoa. Oke. Baik, cukup sekian pemaparan materi di minggu kedua.
dari Bapak kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.